Kita semua pernah di fase ini, bingung milih jurusan. Dari yang awalnya dari SMP ke SMA cuma milih dua, antara ya IPA atau IPS, sekarang kita disuruh milih banyak nih, bisa teknik mesin, sipil, elektro, atau mungkin ya mau bisnis kita mau ya perikanan, segala macam banyak lah. Dan tentunya ini adalah pilihan yang penting, jadi kalian nggak boleh salah milih. Kebanyakan dari kita bahkan ya, sampai sekarang, pasti kalian tahu lah ada orang yang bilang, aduh gue salah jurusan nih, aduh gue kayaknya nggak cocok nih, kenapa gue masuk sini ya, itu kan. Di video kali ini gue pengen ngasih tahu beberapa tips and tricks dan juga pengalaman gue dari milih jurusan. Dan gue bakal ngebawainnya dengan cara, ya gue cerita aja apa yang terjadi. Karena SMA itu kurang lebih 5 tahun yang lalu bagi gue ya. Jadi gue udah lulus kuliah, jadi sekarang gue bisa testimoni lah kalau gue percaya gue nggak salah jurusan. Jadi sekarang tinggal tentuin nih, apakah kalian mau salah jurusan atau enggak. Jadi, silakan ambil makanan kalian, ambil minum segala macam, dan silakan nonton video ini sampai habis. 2016, itu masa pertama kali gue SMA. Hari pertama gue SMA, gue langsung ditanya sama guru gue, cuy, lu pada mau jadi apa nih waktu kuliah? Gitu. Ya nggak gitu sih, tapi intinya, ya nanyain lah jurusannya mau apa. Di situ, gue mikir, jurusan tuh apa sih? Karena gue baru pertama kali denger waktu itu ya jujur ya. Jadi gue nggak tahu ada konsep namanya jurusan. Dan seperti orang pada umumnya, gue bingung mau masuk jurusan mana. Jadi ketika di situ gue baru tahu kalau ternyata jurusan adalah hal yang kita pelajarin saat kita kuliah. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata kuliah itu ya nggak lagi IPA IPS, tapi lebih ke arah ya fokusnya mau pelajarin apa. Nah, terus gue mikir, gue mau masuk mana ya? Gue mikir masuk mana tuh harus align atau sejalan dengan apa yang gue suka. Dari dulu gue nganggap diri gue orang yang kreatif, yang suka berinovasi, suka main-main buat alat segala macam, dan ya udah, gue mau ngelakuin itu. Sekarang jurusan mana yang dapat mengasah gue untuk bisa berinovasi lebih tinggi? Saat itu juga gue mikir kayaknya teknik mesin. Kenapa teknik mesin? Karena di otak gue waktu itu, teknik mesin tuh kita buat robot kali ya, buat mobil tuh kan itu juga inovasi lah ya, kita di bengkel buat ini, dan ya udah, that's it. Gue maju ke depan kelas dan gue ngomong, halo semuanya, nama gue Raihan Akila Setiawan dan gue mau masuk teknik mesin ITB. Tiba-tiba gurunya nanya lagi nih, pilihan keduanya apa? Ternyata disuruh milih dua dan gue oke. Dulu karena gue juga kepikiran jadi dokter, gue langsung ngomong aja, ya oke, kedokteran UI. Dan ya, terus jadi pertanyaan lah ya, kenapa pilihan dua lebih susah dibanding pilihan pertamanya? Dan di situ gue baru tahu kalau ternyata kalau kita mau masuk sebuah jurusan itu nggak sama peluangnya. Alias ada jurusan yang lebih susah dan ada jurusan yang lebih mudah untuk masuknya. Oke, kita skip langsung ke 2019. Di mana gue udah kelas 3 SMA. Yang artinya gue bener harus lebih serius nih milih jurusan gue. Dan masih kayak dulu, gue masih mikir, oke, gue mau masuk mesin ITB. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah gue bisa masuk mesin ITB? Gue mau milih jurusan, tapi yang gue bisa masuk dong. Masa kita milih jurusan yang kita nggak bisa masuknya atau susah? Dan gue harus realistis juga gitu di sana. Jadi alhamdulillah waktu tahun 2019 itu, gue termasuk yang sekarang tuh bahasanya eligible, yaitu dapat undangan untuk bisa milih jurusan apa yang kita mau. Tapi belum tentu keterima, masih saingan lagi ya. Jadi dengan nilai rapot lah itu. Dulu namanya itu SNMPTN, sekarang jadi SNBPTS. Sekarang namanya SNBP, tapi dulu namanya SNMPTN. Alhamdulillah, dulu gue dikasih tau nih sama guru BK gue, kalau misalkan ada jalur undangan. Dan dari eligible tadi, gue masuk peringkat ke-30 dari 50 orang. Ya, tengah-tengah bawah dikit lah ya. Untuk bisa daftar ke jurusan yang gue mau. Di saat itu gue masih nggak yakin sebenarnya, apakah gue pengen masuk teknik mesin. Dan apakah teknik mesin itu sesuai dengan apa yang gue pengen gitu. Sebenarnya gue masih ragu dengan teknik mesin ini. Terus tiba-tiba nih, nyokap gue nyuruh gue ikut tes minat bakat. Di tes minat bakat ini unik. Karena di sana kita dites apakah personality kita, cara belajar kita, apa yang kita mau, segala macam itu sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Dan ketika hasilnya keluar, kelihatan nih, pas banget. Nomor 1 gue direkomendasiin masuk teknik mesin. Sesuai dengan apa yang gue pengen di awal. Tapi ternyata ada banyak lagi nih selain teknik mesin yang ditampilin. Ada sipil, ada perkapalan, ada teknik lingkungan, ada teknik industri, dan banyak so-on, dan ada satu yang menarik, karena gue gak pernah dengar sebelumnya. Namanya teknik metalurgi.
Dan ketika gue dengar soal teknik metalurgi, gue coba cari-cari dong pastinya ya. Teknik metalurgi itu belajar apa sih? Dan ketika gue cek di websitenya, gue nggak tertarik. Karena yang gue pahami dari teknik metalurgi saat itu adalah ya udah kita mengambil barang bahan baku dari bawah nih, minyak bumi, batu bara, logam segala macam ke permukaan. Dan ya menurut gue itu nggak terlalu banyak inovasi yang gue bisa lakuin di sana. Jadi apa? Jadi gue nggak terlalu pikirin itu metalurgi. Tapi definisi tadi itu gue baca tuh di UI, di mana UI itu digabung antara metalurgi dan material. Tapi gue ingat lagi kalau misalkan gue pengen kuliah tuh di Bandung, alias yang gak di Jakarta lah karena bosen. Lalu gue cek lah metalurgi ITB. Dan di metalurgi ITB itu ternyata, loh, kok metalurgi sama material dipisah? Lo pada pasti notice lah ya kalau kalian nyari di ITB, pasti pernah tuh cari tuh ya. Ada perbedaan antara metalurgi dan material yang ya nggak kayak di UI. Intinya gue baca-baca lagi tuh terkait deskripsinya. Dan ya dari segi metalurgi ternyata sama aja. Oh iya nih bener, yang deskripsi dari UI tadi kurang lebih mirip dengan deskripsi metalurgi yang di ITB. Dan ketika gue cek materialnya, jujur, wow. Wow, kenapa? Karena gue gak ngerti maksudnya apa. Yang gue ingat adalah dia ngomongin soal rekayasa bahan. Tapi gue sebagai anak SMA, gue gak ngerti. Rekayasa tuh maksudnya naon? Rekayasa bahan tuh apa? Ya tentunya gue cari-cari lagi dong. Gue cari dari YouTube, Instagram, dari ya dulu belum ada TikTok sih ya. Ya udah YouTube, Instagram sama websitenya aja sih sebenarnya. Dan saat itu gue nggak banyak nemu apa-apa. At least gue masih nggak ngerti lah apa itu teknik material. Sampai akhirnya ada kesempatan menarik, yaitu Open House ITB 2019. Gue inget banget ya, waktu itu gue datang ke sana, dan waktu itu gue nyari-nyari lah jurusan gue kan, ya nggak cuma FTMD doang ya, ke teknik materialnya, tapi ke banyak lainnya. Main fokus gue adalah untuk ngerti apa itu teknik material. Karena balik lagi, ketika gue nyari di online, itu sangat susah nyari informasinya. Gue ke stand sana, gue dengerin dosen yang ngomong terkait FTMD dan ya mesin, dirgantara, dan material. Terus ketika udah kelar dengerin, akhirnya gue datanglah ke booth-nya FTMD. Dimana gue ingat banget, itu ada di mesin, ada bongkahan mesin, engine block-nya ada mobil-mobil juga yang dibuat sama mesin. Dan gue mikir, oke, ini keren. Tapi balik lagi, ya wajar. Karena mesin tuh kayak gitu. Dan gue cek lagi nih sebelah kanannya, oh ada dirgantara di sana. Dimana ya ada banyak pesawat nih. Ada pesawat tanpa awak lah, ada pesawat yang drone-nya lah, segala macem. Dan oke, wajar. Yaitu dirgantara. Gue kebayang lah. Oke, gue kebayang mesin, kebayang dirgantara, tapi gue bingung, gue masih belum kebayang material. Sampai akhirnya, gue maju ke depan standnya, gue lihat sebuah benda yang sangat asing dan gue bingung kenapa ada di sana. Gue ngeliat sebuah botol plastik. Iya, botol plastik kayak botol air putih gitu ya. Dan gue mikir, teknik material isinya botol, ini apa sih konsepnya ya? Karena gue beneran sangat bingung. Tapi ternyata gak cuman botol minum doang. Gue lihat ke kanannya, tiba-tiba ada botol minum yang tadi, tapi udah digunting, dicacah-cacah. Terus gue mikir kayak, oke, so what? Terus ini botol plastik mau diapain sih? Ya kan? Dan di kanannya gue lihat batu bata. Di kanannya gue lihat sebuah batu bata. Dan gue baru sadar, apa itu teknik material. Kalau definisi dari gue sendiri, teknik material adalah sebuah ya ilmu yang mempelajari gimana caranya kita ngubah bahan yang kita punya menjadi bahan yang kita mau atau kita butuhkan. Intinya kita bisa memanipulasi sifat dari sebuah bahan jadi apapun yang lu mau gitu, simpelnya. Dan saat itu gue langsung mikir potensi dari teknik material untuk menyupport gue berinovasi. Dan disitulah gue pede, gue pilih teknik material. Kalau lu tahu, ITB itu kita harus milihnya fakultas, bukan jurusan. Maksudnya gimana bang? Gini, kalau misalkan kita mau masuk teknik mesin, kita nggak bisa langsung masuk mesin, kita harus milih FTMD, yaitu Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Yang di dalamnya ada mesin, dirgantara, dan material. Tapi emang balik lagi sih, untuk masuk ke FTMD yang ada 3 jurusan tadi ya, dan direbutin sama sekolah-sekolah lain juga, itu akan sangat sulit untuk masuknya. Ini buat gue mikir dan gue tentuin bahwa oke, kayaknya kita nggak bisa nih masuk ke FTMD. Dan ternyata gue ingat kalau misalkan di ITB itu khusus ada yang namanya peminatan. Konsep peminatan di sini adalah kita bisa langsung milih nih
jurusan di ITB. Lah, tadi bukan nggak boleh? Iya nggak boleh ke semua jurusan. Ada beberapa jurusan tertentu yang ternyata boleh kita langsung milih jurusannya. Di FTMD sendiri ada nggak sih yang peminatan? Ternyata waktu zaman gua itu ada. Yaitu apa? Peminatan teknik material. Tentunya waktu itu gue milihnya peminatan. Karena balik lagi, dengan peminatan kita bisa langsung masuk jurusannya tanpa bersaing dengan orang-orang yang mau masuk mesin, orang-orang yang masuk dirgantara. Dan gue yakin lebih banyak orang yang mau masuk mesin, dirgantara dibandingkan material. At least saat itu. Ya udah, terus gue pilih deh teknik material sebagai pilihan pertama gue di jurusan kuliah. Jujur waktu itu gue mindset adalah undangan harga mati. Gue nggak mau bersaing sama satu Indonesia. Mumpung gue ada kesempatan untuk undangan ini, gue pengen maksimalin dan gue pengen undangan dibandingkan gue ujian tertulis. Dan ya tentunya, karena gue tahu ujian tertulis itu susah banget. Dan gue mager untuk belajar yang ujian tertulisnya gitu, tapi intinya gitu ya. Pilihan kedua gue pilih teknik perikanan dan budidaya di IPB. Karena ya gue suka aquascape, gue suka mancing, gue suka ya lihat ikan, jadi ya gue pilih aja perikanan. Jadi pilihan pertama gue teknik material itu berdasarkan cita-cita gue. Sementara pilihan kedua gue perikanan itu berdasarkan ya hobi gue atau apa yang gue sukain. Jadi intinya, buat kalian yang memilih jurusan, saran dari gue adalah ini. Pilih jurusan yang kalian suka. Ya, mungkin emang harus realistis, gue tahu, dan juga harus mikirin juga kan ke depannya mau jadi apa. Tapi menurut gue pribadi ya, asalkan kalian suka apa yang kalian kerjakan, itu bisa jadi duit. Dibandingkan kalian ngelakuin apa yang kalian gak suka, walaupun dapat uang. Dan kemungkinan besar ketika kalian ngelakuin itu, kalian gak akan salah jurusan. Nah, waktu gue milih peminatannya, gue masukin tuh semua sertifikat yang gue punya. Gue masukin tuh sertifikat pramuka gue, lolos lomba inilah Sandi Morse, gue masukin lah. Wah, pramuka gue lagi tuh, lomba yel-yel segala macam. Gue masukin juga tuh, gue pernah ikut rohis, masukin aja lah. Dan ketika sudah waktunya, di hari Jumat, gue inget banget, gue pulang Jumatan, gue buka laptop gue buka websitenya, dan gue scroll dan gue pencet bareng nyokap gue di sampingnya. Ketika gue buka, tak, alhamdulillah warnanya hijau. Dan alhamdulillah sekarang gue udah lulus S1 dan S2 di Teknik Material ITB dengan predikat cum laude. Dan sekarang karena gue capek kuliah 5 tahun berturut-turut, gue mau nyantai dulu setahun. Gue bakal buat konten terkait teknik material. Dan mungkin kalian di sana yang belum tahu ya, atau belum kenal gue, halo semuanya, gue Rakil dari Material Rakil. Dan gue konten di YouTube sekarang.